Bayangkan Anda berdiri di tengah persimpangan pada jam 2 pagi, di bawah dinginnya hujan kota metropolitan yang makmur namun tanpa emosi. Lampu neon dari rambu iklan yang berkedip-kedip terpantul ke permukaan jalan yang basah, menciptakan coretan warna seperti memar di dunia nyata. Tidak ada tepuk tangan di sini, tidak ada kata-kata kosong yang memberi semangat seperti, berusaha keras, besok akan cerah kembali. Di sini yang ada hanya suara mesin mobil yang berjalan maju mundur, sirene di kejauhan, dan kesunyian yang mencekam. Itu adalah metafora yang paling akurat untuk sekolah kehidupan, di mana kepolosan adalah kejahatan dan harga yang harus dibayar karena ketidaktahuan bukanlah nilai, namun berupa keringat, air mata, dan terkadang bahkan darah masa muda. Hidup ini tidak terlalu lama bagi Anda untuk mencoba dan gagal dalam segala hal. Setiap kali Anda tersandung, waktu terganggu. Kamu tidak perlu lebih pintar dari Einstein, kamu tidak perlu selicik Cao Cao, kamu hanya perlu bangun sedikit lebih awal dari orang-orang yang tertidur di luar sana. Berikut ini adalah beberapa hukum sejati yang diambil dari daging dan darah alam, setajam pisau bedah untuk menghilangkan tumor ilusi. Baca dan bangunlah, karena hanya mereka yang bisa melihat hakikat kehidupan ini yang berhak mengendalikan takdirnya sendiri, melepaskan diri dari siklus penderitaan tak berarti yang setiap malam menghadap cermin. Kebenaran tentang AI dan masyarakat. AI bukan lagi teknologi masa depan, orang yang mengetahui cara menggunakan AI akan bekerja lebih cepat dan lebih menguntungkan. Tidak semua orang membutuhkan ChatGPT Plus untuk menulis kontrak atau menyusun strategi. Bagi pelajar yang perlu merangkum dokumen, usaha kecil yang perlu menulis deskripsi produk, atau seseorang yang membutuhkan ide setiap hari, berbagi saja sudah cukup. Ada ChatGPT bersama hanya dengan 220.000 VND, dilengkapi dengan alat personalisasi, tanpa embel-embel namun tetap merupakan versi yang kuat, berkecepatan tinggi, dan cerdas. Kunjungi Xuanhuan Pro sekarang untuk memesan, jangan biarkan hidup menunggu. Aturan 1, kepiting di dalam keranjang. Ketika kepiting yang sehat mencoba merangkak ke sisi keranjang untuk melarikan diri, ia akan selalu ditarik ke bawah oleh kepiting lainnya. Kepiting itu tidak dipenjara oleh manusia, tapi dipenjara oleh jenisnya sendiri. Mengapa kepiting dibawa melakukan hal tersebut? Karena kebaikan untuk membuat Anda tetap aman? Tidak, itu murni keegoisan dari naluri bertahan hidup yang rendah. Jika saya tidak dapat melarikan diri, maka Anda juga tidak dapat melarikan diri. Dalam masyarakat, sekeranjang kepiting tersebut merupakan lingkungan yang beracun dan hubungan yang membatasi. Bisa jadi teman tersebut hanya suka mengajak Anda minum-minum dan menyindir saat ingin belajar bahasa asing. Bisa jadi rekan kerja Anda membisikkan hal-hal buruk di belakang Anda ketika Anda diberi imbalan oleh atasan Anda. Yang lebih menyakitkan lagi, bisa jadi ada kerabat yang, atas nama stabilitas, melarang Anda mengambil risiko dalam mengejar impian Anda. Mereka belum tentu orang jahat, mereka hanya orang penakut. Kebangkitan Anda akan menjadi cermin yang mencerminkan kegagalan dan kemalasan mereka. Saat Anda bersinar, kegelapan mereka menjadi lebih terlihat. Oleh karena itu, untuk melindungi ego mereka yang lemah, mereka harus menyeret Anda ke level mereka. Kecemburuan, dengki atau nasihat untuk berumah tangga adalah cakar kepiting tak kasat mata yang mengekang usaha perjuanganmu setiap harinya. Kerasnya aturan ini adalah, Anda bisa menjadi sangat baik dan ambisius, tetapi jika Anda terlalu lama berada di keranjang kepiting, Anda akan mati. Energi Anda tidak digunakan untuk terburu-buru tetapi untuk melawan gaya tarik yang datang dari bawah. Lambat laun Anda akan kehilangan kemauan dan akan tiba saatnya Anda mendecakkan lidah. Tidak apa-apa di sini. Saat itulah kamu mati meski jantungmu masih berdetak. Untuk terbang jauh, hal pertama yang harus dilakukan bukanlah menumbuhkan sayap, tetapi dengan kejam memotong penjepit yang menempel di kaki Anda. Mari kita lihat daftar 5 orang yang paling sering berinteraksi dengan Anda setiap hari. Apakah mereka membicarakan ide masa depan atau sekadar membicarakan orang lain dan mengasihani diri sendiri? Jika yang terakhir, pergilah. Jangan mencoba menjelaskan atau menyelamatkan kepiting lain jika Anda tidak cukup kuat. Pilihannya adalah keluar atau berasimilasi. Aturan 2, kutu dalam stoples kaca. Di sebuah laboratorium, hiduplah seekor kutu, juara alam dalam lompat tinggi. Itu ditangkap dalam toples kaca tertutup. Kutu itu mencoba melompat dan kepalanya membentur tutup toples. Setelah ratusan benturan yang menyakitkan, ia mulai memetik pelajaran. Melompat terlalu tinggi akan menyakitkan. Ia mulai menyesuaikan kekuatan lompatannya sehingga sedikit lebih rendah dari tutupnya. Suatu hari, orang-orang membuka tutupnya, langit terbuka, tetapi kutu itu masih melompat setinggi tutup yang lama. Penutup tak kasat mata telah terbentuk tepat di dalam otaknya. Kita manusia adalah sama. Tutup toplesnya adalah prasangka, kegagalan masa lalu dan penilaian masyarakat. Anda tidak bisa melakukannya. Kami tidak memiliki gen bisnis. Pernyataan-pernyataan tersebut menciptakan batas yang tidak terlihat. Kita merantai diri kita sendiri sebelum kebenaran muncul. Batasannya bukan pada kapasitas atau pasar, namun pada mantra beracun yang Anda ulangi setiap hari. Itulah saya. Hal yang paling kejam adalah kesukarelaan. Karena Anda takut akan sakitnya kegagalan, Anda dengan sukarela menundukkan kepala di bawah kemampuan Anda.
Pecahkan botolnya meskipun sakit. Ketakutan adalah anjing yang galak tetapi buta. Ia hanya berani menggonggong dan tidak menggigit jika berani melewatinya. Aturan 3. Siklus jangkrik. Larva jangkrik tinggal di bawah tanah selama 3 tahun, 7 tahun, bahkan 17 tahun hanya untuk meminum getah akar pohon dan menunggu. Di sekelilingnya ada kegelapan abadi, sementara di tanah ada cahaya dan burung. Kemudian pada suatu malam yang menentukan, ia muncul, merobek cangkang lamanya hingga berganti kulit, melebarkan sayapnya yang cemerlang dan menggemakan lagu yang paling cemerlang. Kehidupan jangkrik di dahan pendek, tetapi proses persiapannya lama di bawah tanah. Kita hidup di era mie instan, semua orang ingin sukses dalam semalam dan iri dengan kejayaan orang lain. Namun kita mengabaikan tahun-tahun ketika mereka mengambil duri dan mencicipi madu di bawah tanah. Kesuksesan dipupuk dalam kegelapan kesepian dan usaha diam-diam. Yaitu bekerja ketika orang lain tidur, belajar ketika orang lain bermain. Jangan bangun terlalu pagi jika sayapmu belum kuat, nanti kamu terbakar matahari atau dimakan burung. Belajar mencintai kegelapan dan keheningan. Semakin terang halo, semakin panjang dan dalam bayangan persiapannya. Aturan 4. Puncak gunung dan dasar gunung. Ada 2 laki-laki. Yang satu di kaki gunung menengadah ke puncak dengan penuh kerinduan, yang satu lagi di puncak gunung Kuyu karena angin dingin dan kesepian. Memandang ke bawah ke kaki gunung rindu akan kedamaian makan bersama keluarga. Inilah tragedi, berdiri di gunung ini dan memandang gunung itu. Kami selalu percaya bahwa kebahagiaan ada di tempat yang belum kami capai. Faktanya, tidak ada posisi yang benar-benar sempurna. Di kaki gunung damai namun jarak pandang terbatas dan fasilitas kurang. Di puncak gunung, tempat ini luar biasa namun sepi dan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Saat kamu sibuk melihat hidup orang lain untuk dibandingkan, kamu sedang membunuh kebahagiaanmu sendiri. Kebahagiaan bukanlah sebuah lokasi, kebahagiaan adalah sebuah sikap. Jika Anda memilih mendaki gunung, terimalah dinginnya. Jika Anda memilih untuk tinggal di kaki gunung, terimalah kesederhanaannya. Jangan memilih kenyamanan dan meminta kemuliaan, jangan memilih kemuliaan dan mengeluh tentang kesepian. Mengetahui harga yang harus dibayar dan menerimanya adalah kedewasaan. Aturan 5. Bunga teratai. Hari pertama bunga teratai mekar sedikit, hari kedua mekar 2 kali lipat. Pada hari ke-20, teratai hanya dapat menutupi sudut kecil. Orang yang lewat akan mengatakan bahwa teratai tumbuh terlalu lambat. Namun menurut hukum kekuatan, pada hari ke-29, teratai telah menutupi separuh danau, dan hanya dalam 1 hari lagi, hari ke-30, separuh sisa danau akan terisi. Pembangunan tidak mengikuti garis lurus tetapi mengikuti kurva eksponensial. 90% waktu pertama hanya menghasilkan 10% hasil yang terlihat, namun 10% waktu terakhir akan menghasilkan 90% hasil. Orang hanya melihat hari ke-30 dan menyebutnya sebagai hari keberuntungan. Saat kamu paling ingin menyerah, katakan pada diri sendiri mungkin kamu sudah berada di hari ke-29. Kegigihan hingga akhir adalah kuncinya. Aturan 6. Bambu. Pohon bambu membutuhkan waktu 4 tahun hanya untuk menumbuhkan akar yang menembus puluhan meter ke dalam tanah. Pada tahun kelima, ia muncul dari tanah setinggi 3 cm, namun hanya dalam waktu 6 minggu, ia melesat hingga ketinggian 15 meter. Selama 4 tahun pertama ia tidak tidur, ia membangun fondasi yang kokoh untuk menopang tubuhnya yang tinggi dalam menghadapi badai. Banyak anak muda zaman sekarang yang ingin bangun rumah dari atap, ingin cepat kaya seperti uang virtual namun malas membudayakan ilmu dan etika. Jika terjadi insiden, mereka akan segera dicopot. Tahun-tahun ketika Anda merasa seperti masih berdiri sebenarnya adalah saat Anda berakar. Jangan takut lambat, takut saja tidak punya landasan. Lebih baik menjadi pohon bambu yang diam selama 4 tahun lalu menjulang tinggi ke angkasa daripada menjadi rumput liar yang tumbuh cepat lalu terinjak. Aturan 7. Apel jelek dan apel bagus. Di dalam keranjang apel terdapat buah-buahan segar dan apel yang akan rusak. Orang miskin takut sampah, jadi makan buah busuk dulu. Akibatnya, mereka memakan apel busuk seumur hidup karena pada saat mereka selesai memakan apel busuk tersebut, apel segar dari hari sebelumnya juga akan mulai membusuk. Orang yang berpikiran kaya akan langsung membuang buah busuk untuk menikmati buah yang paling segar. Apel yang buruk adalah tugas yang tidak berguna, hubungan yang beracun, pekerjaan bergaji rendah yang menyita seluruh waktu Anda. Jangan menyimpan hal buruk karena menyesali masa lalu, itu akan merusak masa depanmu. Bersikaplah kejam dalam membuang hal-hal yang tidak efektif untuk menghemat energi untuk hal-hal terbaik. Kehidupan ini tidak memiliki keajaiban, yang ada hanyalah hukum sebab akibat dan cara kerja alam. Jika Anda berada dalam kegelapan, ingatlah jangkrik. Jika Anda terkekang, ingatlah keranjang kepiting. Jika Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain, ingatlah puncak gunung. Berdiri, bersihkan bahu Anda dan lihat kenyataan. Anda sudah tahu aturannya, mainkan game ini dengan cara terbaik,